Setelah kecelakaan membuat si Dingin dan Anggun yang populer di sekolah menjadi tuli, dia paling benci jika ada orang yang mendekati telinga kirinya yang tidak bisa mendengar. Bahkan pemeran utama pria butuh waktu 5 tahun. Baru bisa membuatnya sedikit membuka hati. Tapi aku, yang berperan sebagai penjahat pendukung, justru tidak percaya dan dengan sengaja ingin melanggar aturan ini. Aku mendekat ke telinga kiri Liu Ruyan dan berbisik. Gerakanku ini tiba-tiba dan tepat mengenai telinganya yang terluka. Liu Ruyan jelas terkejut, lalu tatapannya menjadi sedingin es. Dia tanpa sungkan melepaskan lenganku. Pergelangan tanganku langsung memerah. Dia mendekat, mataku berkaca-kaca. Kekuatan tanganmu kok besar sekali. Liu Ruyan jarang bergaul dengan pria, apalagi aku adalah orang yang membuatnya terluka, biang keladinya. Tanpa ekspresi, dia melontarkan 2 kata, pantasan. Apa sifatnya selalu sedingin ini? Pantas saja biasanya dia selalu sendirian. Aku bergumam dalam hati, tapi di permukaan pura-pura bersikap manis. Maaf ya, sudah membuatmu terluka. Tapi, aku tiba-tiba mengubah topik, langsung membalas dengan kata-katanya tadi tanpa sungkan. Kamu juga pantas. Di lokasi kejadian ada banyak orang, kenapa kamu malah menghalangi aku? Liu Ruyan, jangan-jangan kamu tertarik padaku? Entah apakah mataku salah lihat. Sepertinya sudut bibirnya sedikit terangkat. Belum sempat aku perhatikan dengan saksama, Liu Ruyan sudah menatapku dengan dingin. Di sudut bibirnya masih ada sedikit senyuman. Aku lebih suka menyukai kucing liar, pasti tidak mungkin tertarik padamu. Kata-kata ini terdengar sangat menyakitkan. Aku langsung terpaku di tempat, menatap Liu Ruyan dengan penuh keterkejutan. Pipi langsung memerah, dalam benakku terbayang pemandangan di luar kelas, dan kemarahan tanpa sebab muncul di hati. Karena dorongan sesaat, aku spontan berkata, apa kamu suka Shen Jiayan? Tatapan Liu Ruyan tetap dingin. Terserah kamu mau menduga apa. Tapi andaikan, siapa yang ada di hatiku? Apa hubungannya denganmu? Hubungannya besar sekali. Aku menggigit bibir bawah pelan. Aku memang mengincar ketampanannya, jadi Liu Ruyan harus menjadi milikku. Aku memang selalu seenaknya seperti ini. Gaya bertindak dan bersikap sangat egois. Apa Shen Jiayan pantas dibandingkan denganku? Aku merasa harga diriku terluka. Sengaja meninggikan suara, Liu Ruyan, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Aku tidak tahu apakah dia akan menyesal, tapi sekarang aku benar-benar ingin mencari tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapapun aku dimanja. Aku belum pernah bicara sesombong ini. Kalau dipikir-pikir, memang memalukan. Hari ini masih banyak urusan di sekolah. Benar-benar memusingkan. Aku mulai merindukan masa lalu, saat bisa tidur nyenyak sampai bangun sendiri. Murid SMA begadang setiap hari. Pantas saja kalau di kelas selalu ingin mengantuk. Aku naik mobil mewah ke sekolah. Turun dengan gaya di depan gerbang sekolah, menarik pandangan iri dari banyak orang. Aku menguap malas. Melangkah maju dengan mata mengantuk, tiba-tiba dihadang seseorang. Teman? Kenapa kamu tidak pakai seragam? Pria ini lebih pendek setengah kepala dariku, di lehernya menggantung tanda petugas disiplin. Rambut pendek rapi, suaranya lembut dan sopan. Aku menyipitkan mata menatapnya. Sepertinya belum sadar dengan situasi ini, tapi dalam hati sudah terbakar semangat juang. Saatnya menunjukkan sifat tuanku. Aku sedikit mengangkat alis mata indahku, menjawab dengan acuh tak acuh, matamu tidak berfungsi? Tidak pakai ya tidak pakai. Melihat ekspresi Shen Jiayan yang tersakiti, seperti bunga putih yang lemah. Dalam hati aku diam-diam bangga. Shen Jiayan sepertinya jarang bertemu dengan orang tidak masuk akal sepertiku. Dia tertegun beberapa saat baru sadar, menarik napas dalam untuk menekan rasa sakit hatinya, tapi nada bicaranya tetap tegas. 不穿校服是要扣分的，像我这种娇生惯养的少爷，有时候确实挺不招人待见的。长得好看又能怎样？不过是虚有其表罢了。我自然注意到了他的厌恶。 Sikapku menjadi lebih kasar. Kurangi saja sesukamu. Aku tidak menghalangimu. Sambil bicara, aku merebut daftar nama di tangannya. Tuan muda ini bernama Mu Chen. Apa aku perlu membantumu menulis namaku? 穆同学，请你不要太过分。沈佳言慌乱地往后退了几步，那副受了天大委屈的模样，让我都觉得自己像个坏蛋。我的手指还没碰到那张名单。 Sudah dicengkeram dengan kuat oleh seseorang. Kekuatannya luar biasa besar, aku tidak bisa menahan rasa sakit dan berseru. Aku berusaha melepaskan diri dengan kuat tapi tidak berhasil, lalu dengan marah menatap orang yang datang. Liu, teman sekelas. 我没什么大碍，你还是先松开他吧。周围不知不觉围聚了些同学。 Shen Jiayan melihat Liu Ruyan turun tangan, di hatinya senang sekaligus khawatir. Dia secara refleks mengulurkan tangan. Ingin menyentuh tangan Liu Ruyan yang mencengkeram tanganku. Entah ini kebetulan atau bukan, ujung jarinya belum menyentuh. Liu Ruyan sudah lebih dulu melepaskanku. Aku kesakitan hingga air mata berputar-putar. Benar-benar celaka. Liu Ruyan ini kenapa sih? Kekuatan tangannya kok besar sekali? Aku benar-benar mengira tanganku patah. Shen Jiayan melihat pergelangan tanganku yang memerah, juga kaget, takut aku akan mencari masalah dengan Liu Ruyan. Mu, lukamu ini. Biar aku temani kamu ke ruang UKS untuk dibaluri obat. Aku sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Mataku yang sedikit memerah membulat, dan aku menolaknya dengan nada kesal. Tidak perlu ikut campur, kata Liu Ruyan sambil menghalangi Shen Jiayan di belakangnya. Matanya menatapku dengan tajam. Aku akan mengantarmu,
Teman Liu, kamu tidak perlu melakukannya karena aku. Baiklah, kalau begitu aku ingin kamu menuntunku ke sana. Alis Liu Ruyan langsung berkerut. Baru saja hendak menolak, dia melihat ujung mataku yang sedikit merah, bahkan air mataku belum sempat kering. Mulai saja sudah menyusahkan orang seenaknya. Kamu yakin mau begini? Kalau tidak, bagaimana? Aku menegakkan leher dan melotot balik, memasang gaya tuan besar sepenuhnya, tapi dalam hati agak deg-degan. Kenapa? Kamu tidak mau menggendongku? Kamu bisa bertindak sekeras itu demi Shen Jiayan. Menemaniku ke klinik saja sudah sesengsara ini. Liu Ruyan mendengus dingin, langsung mendekat. Auranya seperti bukan mau ke klinik, melainkan mau menyeretku untuk dibunuh. Tapi mana bisa aku kalah begitu saja? Aku menelan ludah dan berteriak keras, bukankah aku sudah bilang suruh kamu menggendongku? Liu Ruyan sama sekali tidak menghiraukanku. Kamu dengar aku bicara atau tidak? Dia tetap diam. Aku benar-benar marah saat itu. Liu Ruyan, kamu tuli atau bisu? Aku bilang kamu. Aku terkejut saat dia mendorongku begitu saja. Menatap matanya yang sedingin es, wajahku langsung pucat pasi. Umpatan tiba-tiba berhenti. Wajah Liu Ruyan sangat gelap, aku benar-benar merinding ditatapnya. Untuk pertama kalinya aku merasa sedikit bersalah, tapi aku harus tetap mempertahankan sikap arogan. Itu? Siapa suruh kamu tidak membalas omonganku? Aku sungguh tidak sengaja menyebut soal telinganya. Aku cuma ingin melampiaskan kekesalan. Orang ini cepat sekali berubah wajah. Jangan-jangan dia benar-benar mau mukul aku? Aku melirik sekeliling dengan mata sambil lalu. Melihat tidak ada satu orang pun di sekitar, hatiku langsung ciut. Melihat Liu Ruyan mulai bergerak. Aku buru-buru mundur seperti melihat bencana. Liu Ruyan sama sekali tidak menatapku. Ikuti. Aku langsung terpaku di tempat, tidak mengerti apa maksudnya. 36.000? Tidak apa-apa. Nanti diolesin obat beberapa kali sudah bisa hilang bengkaknya. Pasutri kecil lagi cekcok. Dokter sekolah berkata dengan nada sedikit bergosip, lalu menasihati dengan sabar. Bertengkar sih boleh. Tapi jangan sampai kasar seperti ini. Anak laki-laki masih lembut, mana tahan dengan tenaga sebesar itu. Liu Ruyan mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku celana, ada yang 1.000 dan 5.000. Mendengar ucapan dokter sekolah, alisnya berkerut rapat. Wajahnya jelas-jelas menunjukkan tidak mau ada hubungan denganku. Aku langsung kesal melihat sikapnya, lalu mengeluarkan ponsel dan memindai kode pembayaran. Langsung bayar obatnya, lalu dengan bangga mengangkat dagu. Cerewet sekali. Tidak punya uang di saku, sok kaya. Dokter sekolah yang tadi menganggapku lemah, langsung menatapku dengan tatapan rumit. Aku tidak peduli orang lain mau berpikir apa, aku cuma mau lihat Liu Ruyan dibuat malu. Tapi dia sama sekali tidak berubah ekspresi. Dengan wajah dingin dan kelas atas itu, dia dengan sangat alami memasukkan uang receh kembali ke sakunya. Ternyata dia juga tebal muka. Mungkin dalam hati dia malah senang karena berhemat 36.000 itu. Pelit banget, sih. Tapi mengingat kondisi hidupnya sehari-hari, hatiku entah kenapa jadi lebih pede. Saat sampai di kelas, pelajaran pertama sudah setengah lebih berlalu. Guru bahasa Indonesia adalah seorang kakek kecil yang ramah. Melihat kami berdua terlambat, dia hanya menegur ringan lalu membiarkan kami masuk. Emang guru sekarang sebaik itu? Berani terlambat di pelajaran pertama awal semester. Aku kira pasti bakal dihukum berdiri. Setelah berpikir sebentar, aku langsung mengerti. Pasti Shen Jiayan sudah bilang sebelumnya. Kalau tidak mana mungkin semudah ini. Aku memutar bola mata besar. Shen Jiayan melakukan semua ini jelas demi Liu Ruyan. Aku cuma numpang untung saja. Aku pengen lihat bagaimana Liu Ruyan bersikap baik pada seseorang. Aku menoleh ke kursi dekat jendela. Shen Jiayan duduk di dalam. Di luar jendela, bayangan daun pohon phoenix bergoyang lembut di atas meja tertiup angin. Gadis dingin yang sedikit menunduk, pemuda rupawan yang tersipu malu. Pemandangan ini sangat menyilaukan. Wen Xiaobei memanggilku dengan suara rendah beberapa kali, aku tidak punya hati untuk menghiraukan. Melihat guru di atas panggung sedang asyik bicara, Wen Xiaobei mendekat dan bergosip, kamu juga merasa mereka berdua tidak biasa, kan? Mataku bergerak sedikit, pura-pura tidak tahu. Siapa? Ya Liu Ruyan dan ketua kelas. Ketua kelas? Aku sengaja memasang ekspresi terkejut. Shen Jiayan? Sepertinya itu namanya. Wali kelas merasa diantusias dan bertanggung jawab, langsung menunjuknya jadi ketua kelas. Topik Wen Xiaobei berputar cepat, lalu teringat kejadian pagi hari. Kudengar kamu pagi tadi di pintu gerbang sekolah. Bertengkar dengan ketua kelas, ya? Ada apa? Wen Xiaobei tidak percaya ketua kelas yang berwatak lembut. Berani macam-macam dengan tuan besar sepertiku. Mungkin aku yang cari masalah sepihak. Aku memang biasanya agak cepat marah. Tapi tidak sampai sebodoh itu. Aku tidak pakai seragam, dia maksa mau catat namaku. Aku bilang aku akan tulis sendiri, dia malah marah. Apa sih masalahnya? Aku memasang wajah polos. Wen Xiaobei sudut mulutnya sedikit berkedut. Tuan MU, cara unikmu membantu orang lain memang istimewa, tapi untungnya bukan masalah besar. Wen Xiaobei diam-diam menghela napas lega. Baru saja menyiapkan hal lain, tiba-tiba aku mendekat ke telinganya dan berbisik sesuatu.
Kamu mau mendekati Liu Ruyan? Wen Xiaobei terkejut dan langsung berdiri. Suaranya keras hingga seluruh kelas bisa mendengar. Begitu kata-kata itu keluar, kelas yang tadinya hening langsung menjadi sunyi senyap, tatapan dari segala penjuru. Serempak tertuju padaku. Aku memutar mata dengan kesal. Bisakah suaramu lebih pelan? Aku berusaha mengabaikan tatapan tajam dari dekat jendela, lalu menarik Wen Xiaobei kembali ke tempat duduknya. Bu Guru, maaf. Silakan lanjutkan pelajaran. Tidak sopan sekali, kira kelas ini apa? Pasar sayur, teguran guru terputus oleh bel istirahat. Ia membawa buku dan berhenti di pintu kelas. Liu Ruyan, ikut ke kantorku sebentar, ada yang mau kubahas. Wen Xiaobei sadar dirinya sudah berulah. Merasakan tatapan aneh dari teman-teman sekelas, ia dengan sangat gelisah meminta maaf padaku. Kau tahu sifatku. Aku tidak bisa menyimpan rahasia. Aku mengibaskan tangan dengan acuh, bukan masalah besar. Lagi pula sesuai rencanaku sekarang, aku memang mau terang-terangan mendekati Liu Ruyan. Dengan popularitasku dan Liu Ruyan di sekolah. Pasti cepat atau lambat semua orang akan tahu, cepat ketahuan atau lambat ketahuan sama saja. Bel persiapan pelajaran kedua sudah berbunyi. Liu Ruyan belum kembali dari kantor. Sebagai siswa yang berpotensi menjadi juara provinsi, wali kelas pasti sedang menasihati dengan sabar. Meskipun kalian sudah dewasa, tapi, tepat saat bel pelajaran terakhir berbunyi, Liu Ruyan baru kembali ke tempat duduknya. Guru bahasa Inggris masuk tepat setelahnya. Suara wanita di depan kelas lembut dan merdu, bahasa Inggrisnya yang fasih terdengar sangat menyenangkan. Liu Ruyan duduk tegak menatap papan tulis, 10 menit berlalu tapi tak sepatah kata pun masuk, pikirannya terus memutar ulang perkataan wali kelas. Liu Ruyan, kau harus paham, setiap orang berbeda. Jangan sampai karena keputusan gegabah sesaat. Kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Sebagian orang sudah berada di Roma, sementara kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kalian berdua pasti seperti dua garis sejajar, meski sesekali bertemu, pada akhirnya akan menjauh semakin jauh. Sebenarnya dia lebih tahu dari siapapun, jadi saat itu dia menjawab tanpa ragu. Aku tidak akan begitu. Lagi pula dia sama sekali tidak punya perasaan padaku. Meskipun benar-benar punya pikiran khusus, dia tidak akan pernah mengorbankan perasaannya. Dia juga tahu bahwa orang kaya seperti aku, yang dengan heboh mengatakan ingin mendekatinya, mungkin hanya tertarik karena sensasi sesaat. Belum pernah ditolak langsung di depan orang, dan hanya karena harga dirinya tersinggung. Pelajaran terakhir adalah olahraga. Aku duduk santai di tribun terbuka, menggigit es krim hingga berbunyi renyah, angin sepau-sepau membawa aroma lintasan sintetis. Berhembus ke wajahku. Kapten tim basket kelas 2 SMA, Sujiajia, sering melirik ke arahku. Aku mengangkat alis dengan bangga, inilah pesona tuan muda yang tak tertampung. Wen Xiaobei kembali dari kamar mandi. Saat melewati sekelompok siswi kelas 2 yang sedang bermain bola, dia sengaja memperlambat langkah, tampil sangat sopan dan santun. Namun kapten tim basket itu tidak melihatnya, mata jernih dan cerahnya terus menatapku. Wen Xiaobei duduk di sampingku. Nada bicaranya penuh kesedihan. Wajah secantik ini, aku juga ingin memilikinya di kehidupan selanjutnya. Aku berhenti menggigit es krim, menoleh dan bertatapan dengan Sujiajia yang diam-diam sedang menatapku, melihat dia dalam kebingungannya melempar bola hingga mengenai teman setimnya. Lalu dengan canggung mengalihkan pandangan. Aku menoleh ke Wen Xiaobei yang kecewa. Cewek ini lumayan cantik. Tapi kemampuan bolanya buruk sekali, jadi teman setimnya sungguh sial. Tuan muda. Kenapa orang itu salah oper bola? Apa kau tidak sadar? Wen Xiaobei membalas dengan suara cemberut. Dengan ragu-ragu membela kapten itu, Sujiajia biasanya main basketnya keren, bahkan pernah menang lomba. Menang lomba apa? Lomba mengintip cowok ganteng juara 1, MU Chen. 我笑眯眯地捂住自己的嘴巴，表示不再调侃他了。我怂恿温小北去送瓶水，顺便把人家的联系方式要过来。温小北红着脸直摆手，连连说自己没那个胆子。Melihatnya yang seperti ini, aku merasa kesal. Apa yang perlu ditakutkan? Buat saja mulutmu manis, pasti dapat nomornya. Dalam perjalanan pulang sekolah, Wen Xiaobei bertanya bagaimana keadaanku. Lalu aku ceritakan semuanya. Berani bercanda tentang Liu Ruyan? Wen Xiaobei, setelah mendengarnya, ekspresinya berubah aneh. Dia ada di grup kelas? Tidak mungkin. Dia saja tidak punya HP. Sambil bicara, aku membuka ponsel, ketua grup menyuruh ganti nama asli, aku langsung menemukan Liu Ruyan. Wajahku berkerut karena marah. Wen Xiaobei melihat keadaanku, tepat saat itu melihat mobil keluarganya. 赶忙对我开口说道：“陈哥，我先走了，明天见啊。” Meninggalkanku sendirian merenung dalam kesal. Setelah makan malam, berbaring di tempat tidur besar yang empuk. Aku mencari orang dari grup kelas, mengirim permintaan pertemanan ke Liu Ruyan, tapi dia langsung menolaknya. Aku bangkit dengan gerakan sigap, terus mengirim tanpa menyerah. Aku tidak percaya ini. Sementara di sisi lain kota, Liu Ruyan sedang mengendarai sepeda, sosok gadis itu tinggi dan tegap. 短发被晚风轻轻吹起，眉眼清冷深邃，透着几分生人勿近感。 Lorong kecil tanpa lampu jalan, tampak gelap dan sunyi. Ponsel di sakunya bergetar. Cahaya layar berkedip-kedip samar. Ia sedikit mengatupkan bibirnya, lalu mempercepat kayuhan sepedanya. Aroma lorong itu tidak sedap, dan kedap suaranya sangat buruk. Di sebelah ada yang memarahi anak kecil.
有夫妻俩吵架的。柳如烟面色毫无波澜，将自行车停在家门口。Dengan cekatan mengunci sepeda, lalu mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Ruang sempit terlihat seluruhnya. Perabotan tampak sudah berusia. Meskipun dibersihkan dengan rapi, tetap terlihat sedikit usang. Ponsel masih terus berdering. Liu Ruyan mengerutkan kening, lalu mengeluarkan ponsel untuk memeriksanya. Pintu rumah tiba-tiba diketuk, disertai suara wanita yang melengking. Ruyan, aku bibimu, ada urusan sedikit, buka pintunya dulu. Ketukan pintu semakin keras. Kilas rasa jengkel melintas di mata Liu Ruyan, namun ia tetap berbalik membuka pintu. Tubuhnya yang tinggi menjulang menghalangi wanita parubaya itu, suaranya datar dan sopan. Bibi, ada perlu? Kupanggil beberapa kali, kamu tidak angkat. Wajah wanita parubaya itu penuh ketidaksenangan. Sepupumu tahun depan ujian SMP, kamu tahu nilai-nilainya. Kamu harus membantu les. Tidak sempat. Liu Ruyan pada bibinya yang hanya mementingkan keuntungan. Sungguh tidak punya rasa simpati, langsung menolak dengan tegas. Mendengar itu, wanita parubaya. Wajahnya langsung berubah. Apa maksudnya tidak sempat? Bukankah akhir pekan kamu libur? Ekspresi Liu Ruyan dingin, namun ia bersikukuh, aku bilang tidak. Wanita itu melipat tangannya, tidak lagi ramah seperti awal. Begini saja. Bibi ini bukan tidak mau baik sama kamu. Gini, akhir pekan sore kamu les sepupumu, ku bayar uang les, oke? Ini hal nomor 1 di dunia. Seolah ia sendiri yang dirugikan. Liu Ruyan berdiri tegak, diam sejenak. Tidak setuju juga tidak menolak, di mata wanita itu dianggap diam setuju. Lalu dengan sinis berbalik pergi. Akhir pekan segera tiba. Aku susah payah mencari alamat, di area istirahat kedai teh susu. Menemukan 2 orang yang sedang les. Liu Ruyan masih dengan wajah dingin itu. Sepupunya di seberang tampak sangat jengkel. Sambil menggigit ujung pena, menghadapi lembar soal. Liu Ruyan saat ini sedang mengajar orang les. Bukankah katanya dia pemalu dan tidak punya teman? Aku merasa agak heran. Bukankah katanya dia tidak akur dengan keluarga bibinya? Aku tidak terjebak pada masalah ini, langsung masuk ke kedai teh susu, memesan 1 gelas teh buah yang ringan. Berjalan ke belakang sepupunya, menepuk pundaknya. Maaf. Geser sedikit, aku mau duduk di sini. Sepupu yang sedang kesal dengan lembar soal itu. Mengerutkan alis dengan wajah garang. Lalu setelah melihat wajahku yang tampan, semua umpatannya tertahan. Pusing-pusing dan gagap, baik. Aku memesan 1 gelas teh susu. Aku mendongak dengan angkuh, memberikan teh susu itu pada sepupunya, berkata dengan nada memerintah. Kamu tunggu saja, nanti kalau sudah jadi, antar ke sini. Pandanganku tetap tertuju pada Liu Ruyan. Wajahnya masih tetap datar. Sepupunya mulai sadar sedikit, tahu cowok ganteng ini bukan datang untuknya. Namun tetap tidak tega menolak, ia melotot pada sepupunya, lalu pergi patuh menunggu teh susu. Aku memindahkan kursi ke sampingnya, langsung duduk, tanganku nakal meraih pulpen di tangannya. Jari Liu Ruyan sedikit bergetar, ia langsung melepaskan pulpennya, membiarkan aku mengambilnya. Senyumku semakin dalam, aku semakin mendekat padanya, napas hampir bersatu. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri, kursi mengeluarkan suara melengking, ia melangkah besar keluar dari kedai teh susu. Aku segera mengikutinya keluar, sampai di tikungan yang sepi, ia baru berhenti. Menatapku dari atas dengan tatapan merendahkan, suaranya tanpa nada. Sudah kubilang, kan? Aku tidak suka kamu. Aku mengangkat alis dengan acuh, lalu kenapa? Aku peduli kamu suka siapa? Bukankah sudah kubilang, Liu Ruyan, tuan muda ini sudah tertarik padamu, kamu harus bersama aku. Liu Ruyan memasang wajah dingin. 高傲的昂着头，将被宠坏的富家少爷姿态发挥得淋漓尽致。 Jangan tidak tahu diri. Wajahku, keluargaku. Berapa banyak orang yang memohon padaku untuk kusukai, aku tidak mau, ini kamu yang untung. Liu Ruyan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat, mendorongku ke dinding, dengan jarak 1 orang di antaranya. 没求找你，你就去找谁？你长什么样子？家里多有权势，我并不在意。他冷冷甩开我的手，转身回店里收拾东西。Cheng Chen memegang bubble tea dengan hati-hati, melihat dia kembali, lalu menoleh ke belakangnya. 202 tidak melihat pria tampan yang diharapkan, baru hendak bertanya, terkejut oleh aura dingin Liu Ruyan. 203 ada apa ini? Matahari terbit dari barat, siapa dia ini? Berbeda. 204 tatapan Liu Ruyan sedingin musim dingin. Catatanku sudah kusimpan, tidak akan ada les lagi mulai sekarang. 205 apa maksudmu? Cheng Chen langsung panik. Bukankah kamu sudah berjanji pada ibuku? 206 dan sudah menerima biaya les. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana bibinya bisa berbicara begitu sempurna. 207 dia juga tidak peduli sama sekali. Tidak setuju. Hari ini datang hanya untuk memberikan catatan. 208 yang bisa kulakukan hanya ini. Batas ini harus diperjelas. Cheng Chen langsung marah. 209 catatan jelek ini bisa menggantikan? Budi baik tinggal dan makan di rumahku waktu kecil. Pantas ibuku bilang kamu berdarah dingin. 210 Liu Ruyan awalnya ingin pergi. Mendengar itu berbalik menatapnya, tatapan dingin dan tenang. 211 uang kompensasi orang tuaku, kalian nikmati dengan nyaman? Seperti bertanya santai. 212 Cheng Chen terkejut dan diam di tempat. Jari putih dan ramping bergerak,
melambai tidak sabar di depannya. 213 dia baru sadar, menemukan pria tampan yang dirindukan. Di mana Liu Ruyan? 214 aku bertanya duluan, melihat sekeliling dengan marah. Cheng Chen tersendat. 215 ekspresinya berubah beberapa kali. Pergi lagi. 216 kaki panjang hebat, aku mengomel dalam hati, tiba-tiba teringat sesuatu. 217 wajahnya sedikit mereda, bertanya pada Cheng Chen di depan. Kamu sepupu Liu Ruyan? 218 pasti cukup tahu dia. Cheng Chen ragu-ragu mau menggeleng, aku terus bertanya dengan rakus. 219 lalu kamu tahu TV yang dia suka? Atau dia pernah menyebut siapa? Tidak. 220 cih, membosankan. Aku tidak mendengar nama Shen Jiayan. 221 agak kecewa dalam hati. Setidaknya kamu tahu di mana dia tinggal? Tahu. 222 mendapat alamat dari mulut Cheng Chen, aku punya ide baru. WeChat sudah diblokir. 223 aku ganti nomor untuk terus menambah. Kali ini meskipun ditambahkan, pesan yang dikirim tidak berbalas. 224 sepertinya, Liu Ruyan benar-benar membenciku. Aku berhenti membombardir pesan. 225 mengisi alamat di formulir pengiriman, mulai mengirim barang ke Liu Ruyan. Jam tangan mewah bernilai puluhan ribu. 226 sepatu basket terbatas seharga 10.000, berbagai pakaian high-end, semua yang aku rasa cocok untuknya. 227 semuanya kubeli, kusuruh kirim langsung ke rumahnya. Cara putra antagonis mengekspresikan cinta. 228 begitu sombong dan berkuasa, begitu sederhana. Di bawah pengejaran yang agresif ini. 229 hanya 3 hari berlalu, Liu Ruyan pindah ke asrama sekolah, dan pada saat yang sama 230 mengembalikan hadiah tanpa dibuka. Aku melihat kotak ekspres yang belum dibuka, diam-diam memaki dia tidak tahu berterima kasih. 231 wanita ini benar-benar keras kepala, hati serigala seperti besi tak tergoyahkan. Karakterku selalu manja. 232 skala pengejaran sangat besar. Tak berapa hari, berita putra MU mengejar mahasiswa miskin menyebar ke seluruh sekolah. 233 Shen Jiayan menggigit bibir bawah, dengan tidak sengaja menusuk buku dengan pena. Liu Ruyan di sampingnya seperti biasa. 234 tampaknya tidak ada perubahan signifikan. Bel kelas berbunyi nyaring, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 235 dengar MU Chen mengejarmu? Liu Ruyan mengerutkan kening, nada suara datar. 236 tidak tahu. Dia sepertinya tidak menganggap serius. Tapi hati Shen Jiayan terasa sesak. 237 wajahnya memerah, menjelaskan dengan agak malu. 238 aku juga siswa asrama. 239 bisa merekomendasikan makanan enak. Tidak perlu. Liu Ruyan seolah tidak melihat tatapannya. 240 menolak dengan sopan dan menjaga jarak. Malam ini minta izin, bukan sengaja mengecualikannya. 241 tapi benar-benar ada urusan. Wajah Shen Jiayan sedikit membaik, tersenyum ramah. 242 baik, lain kali bersama lagi. Melihatku berjalan besar, tatapan Liu Ruyan berkilau. 243 kata penolakan berputar di mulut, lalu ditelan paksa. Baik, lain kali bersama. 244 nada suara terdengar sangat lembut, sama sekali tidak seperti dinginnya saat menghadapiku. Shen Jiayan belum sempat senang. 245 meja tiba-tiba dipukul keras, diikuti suara marahku. Apa yang baik? 246 Liu Ruyan, kamu tidak bersamaku demi pemuda miskin ini? 247 ada pekerjaan. Setelah beberapa hari, aku kembali menyambut adegan klasik antagonis menggertak protagonis. 248 adegan klasik seperti ini. Lihat, wajah kecil Shen Jiayan pucat. 249 kalau aku perempuan, pasti iba. Aku benar-benar antagonis besar. Mata Shen Jiayan sedikit merah. 250 tatapanku menghina dan meremehkan, terus menyerang, tidak melihat pria tampan yang diinginkan, baru hendak bertanya, terkejut dengan tekanan rendah dari Liu Ruyan. Ada apa ini? Matahari terbit dari barat, siapa dia ini? Berbeda? Liu Ruyan 目光如腊月寒冬，我的笔记家梳理了，以后不会再有补习。 Maksudnya? Cheng Che langsung panik. Bukankah kau sudah berjanji pada ibuku? Dan sudah menerima biaya les. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana bibinya bisa berbicara begitu sempurna. 他也完全不在意，没答应。今天来是把笔记给你。 Yang bisa kulakukan hanya ini, harus jelas batasnya. Cheng Che langsung marah. Apakah catatan jelek ini bisa menebus? Budi baik masa kecil di rumahku, pantas ibuku bilang kau berhati dingin. Liu Ruyan awalnya mau pergi, mendengar itu berbalik menatapnya, tatapan dingin dan tenang. Uang kompensasi orang tuaku, kalian nikmati dengan nyaman? Seperti bertanya sambil lalu. Cheng Che terkejut dan diam di tempat. Jari putih dan ramping bergerak, melambai tidak sabar di depannya. Baru sadar, ternyata pria tampan yang dirindukan. Liu Ruyan? Aku bertanya duluan, melihat sekeliling dengan marah. Cheng Che tertegun. Ekspresinya berubah beberapa kali. Pergi lagi. Kaki panjang hebat ya? Aku menggerutu dalam hati, tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah sedikit melunak, bertanya pada Cheng Che di depan. Kau sepupu Liu Ruyan? 一定挺了解他的吧？乘客犹豫着要不要摇头，我就试探性地问道。 Lalu kau tahu TV yang dia suka? Atau dia pernah menyebut siapapun padamu? Tidak.
Membosankan. Aku tidak mendengar nama Shen Jiayan. Agak kecewa di hati. Lalu setidaknya kau tahu di mana dia tinggal? Tahu. Mendapat alamat dari mulut Cheng Che, aku punya ide baru. Akun WeChat diblokir. Aku ganti nomor untuk terus menambah. Kali ini meski ditambahkan, pesan yang dikirim tidak ada balasan. Sepertinya, Liu Ruyan benar-benar membenciku. Aku menyerah pada bom pesan. 在快递单填上地址，开始给柳如烟送东西，10几万的名表。 Sepatu edisi terbatas seharga puluhan ribu. Berbagai pakaian custom mahal, asalkan aku rasa cocok untuknya. 通通都买下来，让人直接送到他家。反派少爷表达爱的方式就是这么的豪横，就是这么朴实无华。在这样的强势追求下， Hanya setelah 3 hari, Liu Ruyan pindah ke asrama sekolah, dan pada saat yang sama, mengembalikan hadiah dalam keadaan utuh. Melihat kota ekspres yang belum dibuka, aku diam-diam memaki dia tidak tahu berterima kasih. Wanita ini benar-benar keras kepala, hatinya seperti batu yang tak tergoyahkan. Sifatku sejak kecil memang manja. Cara mengejarku sangat heboh. Dalam beberapa hari, kabar bahwa Tuan Muda MU mengejar mahasiswa miskin menyebar ke seluruh sekolah. 沈佳言咬着下唇，心不在焉地用笔戳课本。身旁的柳如烟和平常一样。 Tampaknya tidak ada perubahan yang jelas. Bel berbunyi dengan nyaring, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 听说沐尘在追你，柳如烟蹙了蹙眉心，语气不冷不淡的。 Tidak tahu. Dia sepertinya tidak menganggap masalah ini serius. Tapi hati Shen Jiayan terasa sesak. Wajahnya memerah, dengan agak malu dia menjelaskan. Aku juga siswa asrama. Bisa merekomendasikan makanan enak untukmu. Tidak perlu. Liu Ruyan seolah tidak melihat tatapannya. Menolak dengan sopan dan dingin. Malam ini aku minta cuti, bukan sengaja ingin menjauhinya. Tapi memang ada urusan. Wajah Shen Jiayan sedikit membaik, tersenyum lembut. Baik, lain kali kita pergi bersama lagi. Melihat aku berjalan besar mendekat, tatapan Liu Ruyan berkedip. Kata penolakan berputar di mulutnya, lalu ditelan kembali. Baik, lain kali bersama. Nadanya sangat lembut, sama sekali tidak seperti sikap dingin saat menghadapiku. Shen Jiayan belum sempat gembira. Meja tiba-tiba dipukul keras, diikuti suaraku yang marah. Apa yang baik? Liu Ruyan, kau tidak mau bersamaku, hanya demi pemuda miskin ini? 这样经典的戏码，瞧瞧，沈佳言这小脸苍白的。 Antagonis mengganggu tokoh utama. Lihat, wajah Shen Jiayan pucat. Kalau aku perempuan pasti akan iba. Aku benar-benar antagonis besar. Mata Shen Jiayan sedikit memerah. 你有什么资格跟我抢人？我骄傲的像只小孔雀，既帅气又无比金贵，说出的话却单纯恶毒。你哑巴了吗，柳如烟？ Aku tanya kau setuju apa dengannya? Sebenarnya apa hubungan kalian? Kenapa saat aku yang mengajak, kau tidak mau pergi? 他约你你就说好，耳边我的质问喋喋不休，听得人耳朵直发疼。 Pandangan orang-orang di sekitar yang ingin menonton pertengkaran tertuju ke arah mereka. Rasa jengkel di hati Liu Ruyan semakin menjadi, lalu ia berkata dingin dengan suara keras. MU Chen, apa kau belum puas membuat keributan? Aku tersentak, tak siap dengan balasannya. Aku terdiam di tempat. Shen Jiayan menggigit bibirnya dengan keras, dan matanya tampak berkaca-kaca. Pura-pura tegar, ia menatapku. Siswa MU, soal latar belakang keluarga atau penampilan, aku memang tidak bisa menandingimu. 可是人格和教养方面，你却未必能比得上我。想到柳如烟的维护， Shen Jiayan bicara dengan lebih percaya diri. Apa hubunganku dengannya? Itu tidak ada urusan denganmu. Isi pembicaraan kami juga tidak perlu kau tahu. Di sekeliling terdengar suara bisik-bisik. 还有嘲笑的议论声，我气得眼眶都红了，却死活不肯输了气势。柳如烟，这也是你的心里话吗？柳如烟似乎停顿了一下， Suaranya masih tetap dingin dan datar. Bagaimana kalau aku bilang, ya? Di depan banyak orang, aku benar-benar dipermalukan. Bahkan tanpa izin, aku langsung membolos dengan melompati tembok. Di sebuah warung mie pedas di pinggir jalan, aku duduk di bangku kecil. Dengan suara lantang aku berteriak, "Bos, tambah pedas dan tambah saus." "Siap." Bos dengan sigap menyetujuinya. Aku dengan senang hati membuka sekaleng cola dan meneguk soda dingin dalam jumlah besar. 逃课出来吃麻辣烫，这感觉简直不要太爽，脸上哪有伤心难过影子？ Siapa yang pernah melihat anak majikan kaya raya duduk jongkok di warung pinggir jalan makan mie pedas? Aku melahap mie yang tercampur saus wijen dengan lahap. Matanya menyipit senang. Bosnya adalah orang yang jujur, cabainya diberi banyak sekali. Aku makan sampai air mata berlinang, ujung hidungku pun memerah. Saat aku mendongak, aku melihat seseorang duduk di seberangku. Aku sangat terkejut sampai tersedak, seperti yang kita tahu. Betapa tersiksanya tersedak saat makan pedas. Aku batuk sampai air mata keluar. Orang di seberang dengan cepat memberiku air mineral. Membuka tutup botol dan meletakkannya di telapak tanganku. Nada suara perempuan itu tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Kau tidak apa-apa? 对不起，我不是故意要吓你的，正是那对我一见钟情。 Kakak kelas 2 SMA, Su Jia. Dengan wajah penuh maaf dia berkata, tadi aku lihat kau begitu serius makan. Jadi aku langsung duduk. Tidak kukira reaksimu sebesar ini. Jadi ini salahku yang terlalu penakut?
我狠狠瞪了他一眼，只是我眼底还迎着泪光，水光潋滟的桃花眼，实在没什么威胁力，反而把人给瞪爽了。许佳佳被这双桃花眼看着， Debaran jantungnya pun tak terkendali bertambah cepat. Pandangannya mulai tidak menentu. Jangan kau lihat aku seperti itu. 怎么打扰我难得的美食时光？我瞪眼表达不满都不行。 Aku bertanya tanpa sungkan, kamu siapa? Apa aku kenal kamu? Sujiajia baru ingat kalau dia belum memperkenalkan diri. Aku dari kelas 8 SMA 2. Waktu lalu kita pernah satu pelajaran olahraga. Dia mengulurkan tangan dengan ramah dan lembut. Meskipun kau tidak kenal aku. Tapi aku tahu kamu. Halo, namaku Sujiajia. Ada hubungan apa namamu denganku? Aku menjawab seenaknya dengan HM, sama sekali tidak berniat menjabat tangannya. Sujiajia dengan canggung menarik tangannya kembali, lalu aktif mencari topik pembicaraan. Xiao Chen, sekarang seharusnya jam pelajaran. Kenapa kau keluar? Setelah dia berkata demikian. 对上我一言难尽的表情，不好意思的打起马后炮。我可以这么叫你吗？ Tidak boleh. Sujiajia tidak merasa marah, malah menganggap penolakanku yang serius itu. Sangat lucu. Dia bertanya lagi dengan penuh perhatian, kenapa tidak ikut pelajaran? Aku sudah mulai merasa kesal. Bukankah kamu juga tidak ikut pelajaran? Aku izin. 许佳佳如实交代，其实她是看到我逃课，这才跟着跑出来的。 Aku tidak tertarik dengan alasan dia muncul. Sikap dinginku membuatnya bingung, tapi kemampuan bersosialisasinya lumayan baik. Tak lama kemudian dia menemukan topik baru. Dia cukup terkenal di SMA 1, kenal banyak orang dan juga banyak gosip. Awalnya aku tidak berniat ngobrol lama dengannya, tapi akhirnya malah tertarik dengan ceritanya. Bukit Kekasih? SMA 1 punya tempat seperti itu? Apa belum dibubarkan guru BP? Dia semakin bersemangat bercerita. Sampai detail-detailnya pun digambarkan. Aku berkata dengan nada bercanda, sepertinya kau sudah berpengalaman sekali, ya? Tentu saja tidak, Sujiajia cepat-cepat membantah. Aku juga dengar dari orang lain. Mana mungkin aku pergi ke tempat seperti itu? Melihat wajahku yang penuh ketidakpercayaan, Sujiajia langsung panik. Khawatir citra kakak kelas yang lembut akan hancur, matanya sedikit berputar, tiba-tiba teringat sesuatu. Kemarin temanku bilang, dia melihat Liu Ruyan di Bukit Pasangan. Liu Ruyan? Tanganku yang memegang sumpit berhenti sejenak. Benar, itu dia. Nada suara Sujiajia menjadi aneh, katanya saat itu ada seorang cowok di sampingnya. Penampilannya cukup bersih. Mungkin itu pacarnya. Gelap gulita siapa yang bisa melihat wajah dengan jelas, kalimat Sujiajia ini cuma karangan. Semata-mata untuk membuatku marah, membuatku benar-benar kecewa pada Liu Ruyan. Tapi soal Liu Ruyan pergi ke Bukit Pasangan itu benar. Dia tidak sepenuhnya berbohong. Benar saja, ekspresiku langsung berubah. 麻辣烫也顾不上吃了，气呼呼的开口问道：“那男生是不是沈佳言？”沈佳言是谁？许佳佳没听过这个名字，但见我气成这副模样，她知道事情肯定不简单，模棱两可的回答道：“听我朋友说。” Sepertinya iya. Kalian belum bayar? Bayar apa? Sujiajia bingung, pemilik toko dengan wajah tidak sabar. Uang makan. Total 43.000. Sujiajia, dalam tatapan penuh curiga, malu sampai wajahnya merah padam. Cepat mengeluarkan ponsel untuk memindai kode pembayaran. Karena keterlambatan sebentar ini, tidak ada jejak diriku sama sekali. Melihat Sujiajia pergi dengan kecewa, aku yang bersembunyi di tikungan melangkah keluar dengan santai. Siapa suruh dia menggangguku saat makan? 出点钱就当给我道歉了，我丝毫不觉得心虚，我在心里暗自琢磨。 Apakah dia sengaja mengarang gosip tentang hubungan asmara Liu Ruyan di depanku? Aku merasa sudah menemukan kebenarannya. Ceka, tipu daya kecil wanita. Aku mengeluarkan ponsel. Menekan beberapa kali di atasnya, mencari nomor Liu Ruyan. Secara logika, tahu dia pergi ke Bukit Pasangan dengan cowok di malam hari, pasti harus melakukan sesuatu agar sesuai dengan karakternya. Dengan wajar aku menelepon. Di sana berdering beberapa kali, tapi selalu tidak diangkat. Aku melihat waktu. Hampir jam 12. Sekarang bukan jam pelajaran, Liu Ruyan pasti sengaja tidak mengangkat. Si murid teladan pasti tidak bawa ponsel ke sekolah, tapi aku tahu dia kerja paruh waktu di bar. Murid teladan yang hidup malamnya kaya. Dia tidak mengangkat, aku terus menelepon dengan gigih. Di panggilan kelima. Di sana akhirnya diangkat, tapi tidak ada yang bicara. Aku yakin itu sudah terhubung. Segera bertanya dengan suara keras, Liu Ruyan, di mana kau semalam? Ada hubungannya denganmu? Aku pura-pura tidak merasakan sikap dinginnya. Kau tidak perlu bilang, aku juga tahu. Shen Jiayan, kan? Liu Ruyan, seleramu benar-benar buruk. Meninggalkan tuan muda keluarga Fu sepertiku, malah menyukai anak miskin. Liu Ruyan mendengar ini. Masih mengerti aku salah paham. Hal yang tidak berarti, begitu konyol hingga dia tidak punya keinginan untuk menjelaskan. Diamnya kuanggap sebagai persetujuan, aku menggertakkan gigi dan berkata keras, aku tidak akan melepaskannya. Suara telepon terputus tiba-tiba terdengar, ancamanku yang terakhir masih bergema di telinga. Liu Ruyan memasang wajah muram, diam sejenak, lalu perlahan berdiri. Berjalan di jalan Wenwan yang kuno, aku menghabiskan tusuk cumi di tanganku, lalu dengan santai bertepuk tangan. Tujuan belum sampai, aku bergumam dalam hati, kenapa tiba-tiba harus pergi ke rumah Shen Jiayan?
Apa sebenarnya yang ingin kulakukan? Tentu saja untuk berperan, menjalankan peranku sebagai karakter pendukung jahat. Sekarang aku sangat bertekad, menganggap Liu Ruyan sebagai milikku. Shen Jiayan jelas ingin merebutnya dariku. Merebut wanita yang kusukai, tentu aku harus melakukan hal-hal yang dilakukan karakter pendukung, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sekalian jalani poin plot selanjutnya lebih awal, bertemu secara kebetulan dengan karakter pendukung wanita Suaning. Aku berhenti melangkah, tertegun sejenak, menoleh ke samping. Seekor kucing belang 3 yang cantik, sedang berbaring di panggung kayu, mengeong. Seorang wanita muda keluar dari toko, dia pura-pura marah sambil berdeham. Mengeong apa? Kau melawan? Kucing belang 3 itu mengeong. Meo. Wanita muda itu sangat bingung. Aku tidak bisa menahan tawa. Suaning adalah kakak tetangga Shen Jiayan. Sebenarnya anak haram dari keluarga kaya, menyembunyikan bakatnya di sini. Jatuh cinta pada gadis yang baik dan cantik itu? Sayangnya Shen Jiayan sudah punya orang yang disukai, dia hanya bisa mundur dengan sedih, lalu beralih melindungi cintanya. Demi kebahagiaan Shen Jiayan, dia kembali ke keluarga kaya, merancang agar keluarga MU bangkrut. Membebaskan Liu Ruyan yang kupaksa cintai. Aku bertepuk tangan kagum, untuk cinta yang besar dan tanpa pamrih ini. Aku bernegosiasi dengannya, bos, aku ingin menanyakan seseorang. Suaning mengerutkan kening hampir tak terlihat, memeluk kucing belang 3 itu dan menoleh ke arahku. Di dinding abu-abu muda, bunga Lin Xiao mekar dengan 4 sayap yang mencolok, aku berdiri di bawahnya, dengan rambut pendek yang rapi dan segar. 352 fitur wajah yang halus tampak sedikit pucat, cukup untuk meramalkan ketampanan di masa depan. Dia hanya tertegun sejenak, 353 lalu kembali normal. Aku tidak terlalu kenal orang di sini, kamu bisa tanya orang lain. 354 aku tidak peduli apa yang dia katakan. Kamu tahu Shen Jiayan? Rumahnya ada di sini. 355 Suaning saat ini belum menyukai Shen Jiayan, hanya menganggapnya sebagai adik. 356 dari aku dia tahu bahwa Shen Jiayan dekat dengan gadis lain. Gadis itu bernama Liu Ruyan. 357 Suaning dengan tenang. Kamu teman sekelasnya? Aku tidak merasa bersalah. 358, ya, dia tidak tinggal di rumah saat sekolah. Aku tahu. 359, kamu tinggal beritahu aku di mana rumahnya. Aku jelas datang dengan niat buruk. 360 wajah Suaning meredup. Maaf, tidak ada yang bisa kukatakan. 361 aku marah mendengarnya. Lagi pula aku masih remaja 16-17 tahun, meskipun manja dan keras kepala, aku tetap malu. 362, tidak mau bilang ya sudah, di sini tidak hanya satu toko, aku tanya orang lain saja. 363 aku masuk ke toko lain, pemilik toko melihatku dan dengan ramah memberitahu, 364 bahkan keluar untuk menunjukkan jalan. Suaning masih berdiri di tangga, sebelum pergi aku mengangkat alis dengan puas, 365 artinya jelas, jika kamu tidak bilang, pasti ada yang bilang. Aku menoleh dan pergi. 366 melewati jalan setapak yang sepi, berhenti di depan sebuah rumah kecil yang sudah tua. 367 pintu merah dari kayu, di kedua sisi pintu ada bunga yang mekar subur, terlihat pemiliknya merawatnya dengan baik, 368 orang yang mencintai kehidupan. Ini berbeda dari yang kubayangkan. Aku baru saja hendak mengetuk pintu, 369 pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita parubaya di bawah 40 tahun, sendirian membesarkan putranya, 370 wajahnya yang cantik tidak menunjukkan tanda-tanda usia. Shen Jiayan sangat mirip dengannya. Aku keluar dari sekolah, 371 masih mengenakan seragam sekolah, lencana di satu sisi sangat jelas. Saat ini waktu sekolah, 372 teman sekelas datang ke rumah. Wajah wanita parubaya itu penuh kebingungan, samar-samar dengan ketegangan. 373, apakah kamu teman sekelas Jiayan? Apakah anakku Jiayan mengalami sesuatu di sekolah? 374 aku menggelengkan kepala. Bukan, aku seorang yatim piatu. 375 tidak pernah merasakan cinta orang tua, karena tidak pernah merasakannya, jadi aku fitur wajahnya yang halus sedikit pucat, cukup untuk meramalkan ketampanan di masa depan. Dia hanya tertegun sejenak, 353 lalu kembali normal. Saya tidak terlalu kenal orang di sini, kamu bisa tanya orang lain. 354 saya tidak peduli apa yang dia katakan. Kamu tahu Shen Jiayan? Rumahnya ada di sini. 355 Suaning saat ini belum menyukai Shen Jiayan, hanya menganggapnya sebagai adik. 356 dari saya, dia tahu Shen Jiayan dekat dengan gadis lain. Gadis itu bernama Liu Ruyan. 357 Suaning tanpa ekspresi. Kamu teman sekelasnya? Saya tanpa rasa bersalah. 358, benar. Dia tidak tinggal di rumah saat sekolah. Saya tahu. 359, kamu hanya perlu memberitahu saya di mana rumahnya. Saya jelas datang dengan niat buruk. 360 Suaning wajahnya muram. Maaf, tidak ada komentar. 361 saya mendengar itu dan marah. Bagaimanapun saya masih remaja berusia 16 atau 17 tahun, sekalipun manja dan kasar, saya tetap malu. 转而恢复平常，我对这里的人不太清楚，你可以问别人，我才不管他说什么。沈家言你知道吗？他家就住在这。这个时候的苏婉宁还不喜欢沈家言，只是把他当弟弟。从我这里得知沈家言和别的女生走得近，这个女生叫柳如烟。 Suaning dengan tenang berkata, kamu teman sekelasnya?
Aku tanpa rasa bersalah menjawab. 对，他上学不住家里，我知道。 Kamu hanya perlu memberitahu di mana rumahnya. Aku jelas datang dengan niat buruk. Suaning memasang wajah dingin. Maaf, tidak bisa kuberitahu. 我闻言恼怒，我到底是16、7的少年，在骄纵蛮横也脸皮薄。 Tidak mau bilang ya sudah. Di sini tidak hanya satu toko, saya akan tanya orang lain saja. Saya masuk ke toko lain, pemilik toko melihat saya tampak marah kecil. Dengan ceria dia memberitahu. Bahkan keluar untuk menunjukkan jalan. Suaning masih berdiri di tangga, sebelum pergi saya mengangkat alis dengan bangga. 意思很明显，你不说自然有人说。我一甩头走了。 Melewati jalan kecil yang sepi, berhenti di depan sebuah rumah kecil yang sudah cukup tua. Pintu merah kayu, di kedua sisi pintu ada bunga yang sedang mekar subur. Terlihat pemiliknya merawat dengan baik. 是个热爱生活的人，这和我想的不一样。我刚想敲门， Pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita parubaya berusia kurang dari 40, membesarkan anaknya sendirian. Wajah cantiknya tidak dipenuhi jejak usia. Shen Jiayan sangat mirip dengannya. Saya keluar dari sekolah. Masih mengenakan seragam sekolah, lencana sekolah di satu sisi sangat jelas. Saat itu waktu sekolah. 同校同学却找到家里，中年女人的脸满是疑惑，隐约带着紧张。 Apakah kamu teman sekelas Jiayan? Apa yang terjadi pada Jiayan di sekolah? Aku menggelengkan kepala. Bukan, aku seorang yatim piatu. Belum pernah merasakan cinta orang tua, karena belum pernah merasakannya, jadi aku juga tidak begitu mengerti. Kekhawatiran yang terlalu jelas terlihat di wajah wanita parubaya itu, membuatku. 我的心里闪过别样情绪，刻薄的话说不出来了。听到儿子没出事， Wanita parubaya itu menghela napas lega, dengan penuh tanya. Kalau begitu, kamu. Aku asal bicara, salah jalan. Masak salah jalan sampai ke depan rumah orang? Wanita parubaya itu menatapku curiga. Jika aku menjelaskan lebih lanjut, karakternya bisa runtuh. Aku tersenyum canggung. 还没想好要不要直接走。余光瞥到小路尽头，大步走来的人影。 Tak kusangka Liu Ruyan akan mencariku. Aku berjalan di belakang Liu Ruyan. Perasaanku dari awal yang terkejut, lalu berubah menjadi marah. Liu Ruyan bertubuh tinggi dan langsing. 根本不顾我的感受，步伐走得飞快，我小跑都跟不上。 Kesal, aku pun berjongkok di tempat. Dengan marah dan cemas aku berkata, Liu Ruyan. Berhenti kau. Liu Ruyan menghentikan langkahnya, dia sedikit menoleh. Tatapan dinginnya tertuju padaku. Aku tak mau kalah, dengan keras kepala menatap balik matanya. Mataku sudah perih karena menatap, baru kemudian Liu Ruyan mendekat dengan langkah pelan, menatapku yang berjongkok dari atas. 他声音听不出情绪，起来，我语气倔强。 Tidak, kau tarik aku. Tanpa sungkan aku mengulurkan tangan. Sama seperti beberapa hari lalu yang manja, menyuruh Liu Ruyan mengantarku ke klinik. Liu Ruyan menyunggingkan sudut bibirnya. Kedua tangannya terkulasi di samping tubuh, tak bergerak sama sekali tak berniat menarikku. Kakiku sudah mati rasa karena berjongkok. 有些委屈的自己站起来，两人面对面站着。柳如烟对我捶腿的动作完全视若无睹。大少爷，玩够了吗？ Gerakanku sedikit terhenti. Jelas dia menganggap hari ini aku datang untuk mencari masalah dengan Shen Jiayan. Dan kenyataannya memang begitu. Meskipun aku tidak melakukan hal buruk yang nyata, tapi dia tidak perlu tahu semua itu. Belum, hari ini hanya peringatan. Aku berjalan ke depan Liu Ruyan. 仰头盯着他清冷的面孔，心里突然有点痒痒。柳如烟， Kau ingin melindunginya? Baiklah, kalau begitu kau bersama aku. Aku mengancam dengan tenang di permukaan, tapi telapak tanganku yang tersembunyi basah karena gugup. Liu Ruyan menatapku dalam diam. 黑眸显得无比幽深。听到这样的逼迫性发言，面上也没露出难堪。 Aku entah mengapa merasa cemas, memaksakan diri untuk menatapnya, bahkan aku sendiri tidak menyadarinya. Di dasar mataku muncul ekspresi memohon, aku mengulangi, kamu bersamaku. Aku akan melepaskannya, betapa tidak masuk akalnya, pernyataan yang tidak masuk akal. Bahkan aku ingin menampar diriku sendiri. Kalian berdua jadilah sepasang merpati pengembara, pikirku dengan niat jahat. Yang satu adalah tuan muda kaya dan berkuasa, yang satu lagi anak yatim tanpa latar belakang, menghadapi ancaman seperti itu. Dia diam cukup lama, aku mengira dia akan memukul. Liu Ruyan perlahan menarik sudut bibirnya. Baiklah, aku pura-pura tidak melihat dinginnya matanya, menusuk tulang. 闻言又是开心又是吃醋，我忍不住开口，没想到你还挺在乎他。 Tidak menunggu Liu Ruyan bicara, aku sudah menghibur diriku sendiri, tapi tidak apa-apa. Mulai hari ini, kau adalah pacarku, mulai sekarang tidak boleh bicara dengannya. Juga tidak boleh membelanya, yang aku inginkan adalah Liu Ruyan orangnya, aku yakin. 以我的英俊与家世，柳如烟是个正常女人，都会爱上我。 Kepercayaan diri yang bodoh ini menentukan akhir ceritaku di buku. Karakter pendukung tetaplah karakter pendukung. Pilihan tokoh utama wanita selalu tokoh utama pria. Itulah pancaran utama. Aku menghela napas. Hanya berharap segera melewati bagian ini. Tokoh utama pria dan wanita bahagia. Berita hubunganku dengan Liu Ruyan. 迅速传遍了整个校园。一上午时间，我的手机信息都炸了，交好的朋友都来问我，其中来自陈寒露的电话。 Ada belasan panggilan. Aku sangat kesal. Langsung memasukkannya ke dalam daftar hitam. Wen Xiaobei melihatku tidak menyembunyikan ekspresi sombong kecil itu. Dia menghela napas untuk ke-8 kalinya hari ini.
Buah paksa tidak manis, Mu Chen, bertobatlah, lihat. Tampang Liu Ruyan sedingin es, wajah dingin yang acuh tak acuh, tidak seperti menyukaimu sedikit pun. Tapi aku seperti tidak terjadi apa-apa. Sebelah pihak yang panas, begitu bel pelajaran berbunyi. Aku tidak sabar berlari ke kursinya, aku masih tahu malu. Mau makan bersama? Restoran Cina baru di Jalan Jingjiang, seharusnya enak, Liu Ruyan terus menulis. Tidak mengangkat kepalanya sedikit pun, tidak mau. Alisku yang rapi sedikit berkerut. Kenapa? Aku berdiri kaku, bersikeras ingin jawaban. Liu Ruyan akhirnya sedikit mengangkat kelopak matanya, nadanya datar, aku makan di kantin sekolah. Dia tersenyum ringan, jika kau mau makan di kantin, aku tidak keberatan. Makanan di kantin sekolah, tidak bisa dibilang tidak enak, tapi pasti tidak enak. Ada juga kelebihannya, yaitu murah dan bisa kenyang, yang punya uang biasanya pesan antar. Atau makan di luar sekolah, apalagi aku sebagai tuan muda, mungkin bahkan tidak tahu seperti apa kantin. Liu Ruyan sengaja, dia tidak percaya aku akan menyiksa diriku sendiri, ikut dia makan di kantin. Setelah berkata, dia menunduk, membereskan buku, bangkit berjalan keluar, Shen Jiayan menatap. Aku yang berdiri bingung di tempat, dia mendengar dari ibunya bahwa ada teman yang datang ke rumahnya. Dari deskripsi ibunya, dia yakin yang datang adalah aku, apa tujuanku ke rumahnya. Kenapa Liu Ruyan bersamaku? Shen Jiayan sangat pintar, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghubungkan sebuah jawaban. Tatapannya terlalu jelas, aku ingin mengabaikannya pun tidak bisa. Aku melotot padanya dengan marah. Apa yang kau lihat? Wajah Shen Jiayan pucat, karena jawaban yang dia hubungkan itu. Dia mendapat sedikit keberanian, Mu Chen, Liu Ruyan sama sekali tidak menyukaimu. Aku tidak merasa bersalah sama sekali. Tidak menyukaiku? Apa dia menyukaimu? Di depan orang luar, aku garang dan sombong. Dia sekarang pacarku. Ada beberapa hal, kita semua tahu dalam hati. Shen Jiayan menggertakkan giginya. Pandangannya ke arahku tidak bisa menyembunyikan rasa jijik, aku yang menyusahkannya, kau menggunakan aku untuk mengancamnya. Agar dia bersamamu, kan? Aku mengangkat alis, oh, kau tahu ini pun, Liu Ruyan benar-benar bisa bicara apa saja. Dalam hati aku tetap tenang. Di permukaan harus pura-pura marah, menunjuk Shen Jiayan tidak bisa bicara. Dalam hati aku berpikir, ini akan kuajarin kau. Dari sudut mataku melihat Wen Xiaobei berlari, aku baru mengangkat kepala. Berlagak mendorongnya, tanganku ditarik Wen Xiaobei, Mu Chen. Tidak perlu, tidak perlu. Aku lega, pura-pura mengangkat tangan lagi beberapa kali. Bersama dengan, ya ampun, jangan halangi aku, hari ini aku harus. Wen Xiaobei menarikku, baik, tidak akan menghalangimu. Ayo kita makan dulu, suaranya semakin kecil, aku ditarik pergi. Shen Jiayan belum pulih dari keterkejutannya, begitu sadar dia merasa sedikit ketakutan, wajahnya yang rupawan menjadi semakin pucat. Setelah jauh dari ruang kelas, Wen Xiaobei baru berani melepaskan tangannya. Dia merasa seperti seorang ibu rumah tangga. Wen Xiaobei sedikit frustrasi, Tuan muda, bukan begitu? Apa yang dia katakan sampai kamu begitu marah? Aku memalingkan muka dan diam, aku merasa malu. Melihat situasi itu, Wen Xiaobei menghela napas lagi. Baiklah, kalau tidak mau bicara, jangan bicara. Pergi makan dulu, oke? Saat disebut makan, aku ragu-ragu selama 2 detik. Hari ini aku ingin mencoba kantin. Kantin sedang ramai saat jam makan. Beberapa gadis berbicara pelan. Mereka sesekali melirik ke satu arah. Beberapa menit kemudian, seorang cowok datang sambil membawa nampan makanan. Tersenyum agak malu. Halo, teman, bolehkah aku duduk di sini? Ruang makan adalah area umum. Liu Ruyan mengerutkan kening hampir tak terlihat. Sopan dan dingin. Sembarangan, meja makannya tidak besar, cowok itu duduk di sampingnya. Dekat sekali dengannya, Liu Ruyan bisa mencium aroma parfum asing. Ia mempercepat makannya. Aku melihat seluruh adegan ini. Wen Xiaobei sangat pemilih soal makanan, dia tidak ikut denganku ke kantin. Aku mencari sebentar dan menemukannya, lalu mengambil seporsi nasi seenaknya, berjalan dan duduk di seberang Liu Ruyan. Piring jatuh di meja dengan suara keras, membuat cowok itu kaget. Melihat siapa yang datang, wajahnya menunjukkan sedikit kegelisahan. Aku tersenyum sinis. Ayo pergi, mau jadi lampu ketiga? Cowok itu canggung memegang piring dan lari. Wajahku membaik, aku menatap mie goreng berminyak dan mengeluh, Liu Ruyan. Bagaimana kalau lain kali kita makan di luar? Sebelum suaraku selesai, Liu Ruyan di seberang tiba-tiba berdiri. Dengan postur tinggi dan ekspresi sangat dingin, dia berkata, aku sudah selesai makan. Tidak menunggu jawabanku, dia langsung berbalik pergi. Aku bahkan tidak sempat makan mie gorengku. Aku berlari kecil mengikutinya, tapi tidak memperhatikan jalan. Betisku langsung menabrak ujung meja. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat wajahku pucat, aku membungkuk kesakitan, dan di atas pergelangan kakiku dengan cepat. Membengkak dan memerah. Kulitku putih, sehingga warna merah itu semakin terlihat jelas. Liu Ruyan mengalihkan pandangannya ke pergelangan kakiku, lalu ke mataku yang berkaca-kaca. Menyadari tatapannya, aku dengan cemberut menarik napas,
mengusap pergelangan kaki yang bengkak dan merah dengan telapak tanganku. Sudah merah. Setelah diusap malah semakin bengkak dan parah. Dalam hati aku menggerutu dia kayak balok kayu. Di bawah tatapan penuh harapku. Liu Ruyan berbalik dan pergi, meninggalkanku dengan pergelangan kaki yang terluka. Mataku yang berbentuk bunga persik menunduk. Terlihat sangat menyedihkan. Sepanjang sore, pergelangan kaki yang bengkak dan merah itu terus terbayang. Setelah pelajaran terakhir selesai, teman-teman sekelas berangsur-angsur keluar. Liu Ruyan membantu guru mengantar tugas. Kembali ke kelas dan menemukanku masih belum pergi. Jendela kelas terbuka, angin bertiup kencang. Aku tertidur dengan kepala di atas meja, helaian rambut di dahiku tertiup angin sepau-sepai, bergoyang lembut. Liu Ruyan mengalihkan pandangannya, tapi pandangan sudut matanya beralih ke pergelangan kakiku. Bekas merahnya tidak hanya tidak memudar, malah berubah menjadi biru, sangat mencolok di kulit putihku. Sama sekali tidak ada obat luka. Saat dia linglung beberapa detik, aku sudah terbangun. Aku di belakang. Dengan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Liu Ruyan entah sejak kapan berhenti. Ikut aku mau ngapain? Aku tanpa pikir panjang menjawab, kencan dong. Baru setelah mengatakannya aku merasa malu. Mencari alasan untuk diriku sendiri, orang pacaran ya harus kencan. Liu Ruyan berkata dengan nada yang tidak jelas. Pengetahuanmu lumayan banyak. Entah kenapa suasana hatiku jadi membaik. Ya iyalah. Sudah kubilang padamu, banyak orang yang menyukaiku. Liu Ruyan tertawa aneh. Hebat sekali. Jangan kira aku nggak dengar. Nada suaranya ini sinis banget. Liu Ruyan berdiri di pinggir halte bus. Dari sudut pandangku, aku tak tahan dengan air mata dan berjongkok, meringkuk jadi kecil sekali. Ujung jarinya yang memegang ponsel berhenti sejenak. Beberapa saat kemudian, dia membuka ponsel. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi berhenti di pinggir jalan. Aku melihatnya dengan iri. Andai ini jemput aku. Liu Ruyan juga miskin, dan pelit padaku. Mungkin bahkan 2.000 untuk naik bus pun dia nggak rela membayarku, apalagi naik taksi. Dengan murung aku menundukkan kepala, merasa diriku benar-benar hebat, merendahkan diri demi cinta. Aku bergumam dalam hati, saat berikutnya pintu taksi terbuka dan Liu Ruyan berjalan ke depan mobil. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang pintu mobil, aku masih menundukkan kepala, dia mengernyitkan alis. Nadanya tidak sabar, Tuan Muda, masih jongkok di sana untuk apa? Aku mendongak, bodoh, ini mimpi yang jadi kenyataan. Aku bangkit terlalu cepat, hampir jatuh tersandung, hanya bisa menahan tubuhku. Aku melangkah cepat ke dalam mobil, seolah takut Liu Ruyan berubah pikiran, tangannya yang tak terangkat diturunkan dengan tenang. Dia juga ikut duduk. Sepanjang jalan, aku bicara sendiri menyebut beberapa tempat. Semuanya baru saja kudengar dari teman-teman, yang disebut tempat kencan romantis. Liu Ruyan memejamkan mata. Diam 1000 bahasa. Turun dari mobil, akhirnya aku tahu kenapa dia begitu tenang. Taksi sudah menentukan tempat dari awal. Melihat tempat yang familiar di depan, sudut mulutku berkedut. Kau membawaku ke sini untuk kencan? Aku hampir tidak percaya Liu Ruyan membawaku ke Hongguan. Jika ini orang lain, aku hanya akan mengira dia punya maksud tersembunyi. Ada kecurigaan ingin mengambil keuntungan dariku. Lalu kau kesini untuk apa? Nada suara Liu Ruyan tenang. Bekerja. Aku secara naluriah melirik ke sudut bibirnya, memarnya sudah hilang, tidak terlihat bekas luka. Liu Ruyan seolah menyadari, ibu jarinya menekan sudut bibir, aku tidak lagi begitu percaya diri. Kenapa tidak bilang dari awal? Liu Ruyan melirikku, bilang pun berguna. Maknanya jelas, kalau bilang kau tidak akan ikut. Aku langsung terdiam. Memang benar, dia membaca pikiranku dengan tepat. Kalau Liu Ruyan bilang dari awal, aku pasti tetap akan ikut. Karakterku sekarang adalah pengganggu yang tidak tahu malu. Liu Ruyan masuk untuk ganti baju. Dia mengira aku datang mencari Cheng Hanlu. Arah pandanganku menuju ruang istirahat. Tidak usah, tidak ada minat. Kamu, Jingli, tidak paham situasi apa. Mau bertanya lagi? Mataku yang tadinya lesu tiba-tiba berbinar. Sudut bibirku juga tersenyum. Liu Ruyan, mengikuti arah pandanganku, bukankah itu dia yang dingin dan anggun? Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, mengurangi sedikit kenaifan, seperti pohon poplar yang tegak. Matamu, Jingli, membelalak, menatapku, lalu menatap Liu Ruyan. Bertanya dengan suara rendah, ada apa? Gerakan Liu Ruyan yang sedang melipat lengan bajunya sedikit terhenti. Tidak ada apa-apa. Anggap saja dia tidak ada. Kamu terkejut dengan pengalaman itu. Anggap saja tidak ada. Kamu pikir ini Sungai Amo apa? Pengalaman itu mengingatkan dengan gigi terkatup. Jangan lupa bagaimana kamu dipukul beberapa hari yang lalu. Dia sudah bekerja di bar ini bertahun-tahun. Sudah sering melihat orang yang terjerat cinta. Tidak menyangka Liu Ruyan yang sedingin ini juga bisa sebodoh itu. Liu Ruyan berkata tanpa emosi, tidak lupa. Pengalaman itu tidak ingin ikut campur. Setelah memberi beberapa pesan lagi, dia pergi. Selama 2 jam Liu Ruyan bekerja, aku menghabiskan 3 piring buah. Juga memesan 2 kali makanan untuk diantar ke hotel. Aku sangat pemilih dalam hal makanan. Seporsi mie kepiting hanya makan 2 suap lalu merasa jijik.
memaksa Liu Ruyan untuk makan. Dia menyendok mie kepiting yang sudah dingin dengan sumpit, memakannya tanpa ekspresi. Gerakannya mekanis dan cepat, sama seperti makan roti besar. Dia hanya menyelesaikan tugas. Setelah memulai ini, sisanya jadi lebih lancar. Blueberry, tomat cherry, bubur ayam suwir. Apapun yang aku suapkan, dia makan semuanya. Di tengah-tengah, aku tidur sebentar. Bangun dan tidak melihat Liu Ruyan. Baru mau bertanya pada orang lain, aku melihat dia masuk dari luar. Pakaian kerjanya sudah diganti, tangannya membawa kantong plastik. Merasakan tatapanku. Liu Ruyan menyembunyikan kantong plastik ke belakang. Kenapa kamu tidak membangunkanku saat pulang kerja? Aku tidak melihat gerakan kecilnya. Mulutku tidak bisa menahan keluhan. Liu Ruyan berkata dengan nada datar, lupa. Hal seperti ini bisa lupa. Kenapa kamu tidak lupa dirimu sendiri? Aku orang hidup sebesar ini, apa memang tidak ada keberadaannya? Aku menahan amarah sepanjang hari, akhirnya meledak juga. Aku berjalan cepat dengan kepala menunduk. Tidak peduli apakah Liu Ruyan mengikuti atau tidak. Pasti dia tidak mengikuti. Dia sangat ingin aku segera pergi. Ada sedikit amarah di hatiku, juga merasa sedih dan kecewa. Di pinggir jalan jatuh daun kering pohon wutong. Aku menginjaknya dengan marah. Merasa itu belum cukup, aku mengangkat kaki ingin menginjak lagi. Di belakangku terdengar suara dingin yang familiar. Daunnya mengganggumu? Aku memalingkan wajah ke samping. Menoleh, tidak ingin menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, tidak ada suara apapun di belakang. Liu Ruyan biasanya tidak punya kesabaran padaku. Mungkinkah dia sudah pergi? Aku cemas menoleh ke belakang. Mataku bertemu dengan tatapan tenangnya. Ternyata dia belum pergi. Hatiku diliputi kegembiraan. Namun di mulut tetap canggung. Aku tahu kau tinggi. Apa yang kau pamer berdiri di sini? Liu Ryan melangkah mendekatiku. Nada bicaranya sedikit mengejek. Kau iri? Aku sedikit membelalak. Tidak percaya dia bisa mengatakan hal seperti itu. Sungguh tebal muka. Tinggiku 1,78 meter. Memang tidak terlalu menonjol di antara laki-laki. Seringkali aku harus mendongak saat melihatnya. Aku merasa terhina. Kutendang dedaunan di kakiku ke arahnya, mengenai sepatu ketsnya yang sudah pudar. Ku menolehkan kepala dengan kasar, berbalik marah dan pergi. Poni di dahi tertiup angin. Tanpa sengaja menyentuh dagunya terasa gatal aneh, dia sedikit menyipitkan mata. Tidak menyentuhnya, setelah pulang, aku masih mengomel tentang wanita itu, Liu Ryan. Bicaranya bisa membuat orang marah setengah mati. Setelah mengomel baru kusadari suasana agak sepi, aku pikirkan kembali. Sejak menjalin hubungan dengan Liu Ryan, pikiranku tidak lagi melantur. Sungguh aneh. Aku meletakkan ransel sembarangan, memasukkan tangan ke dalam untuk mengambil sesuatu, meraba sebuah kantong plastik. Apa ini? Penasaran? Aku mengeluarkannya, sebuah semprotan Yunan Bai Yao. Terbaring diam di dalam kantong plastik, aku menggenggam obat itu erat, tiba-tiba terpaku di tempat. Pergelangan kakiku terasa sakit entah kenapa. Aku ingat jelas tidak pernah membeli obat, siapa yang memasukkannya? Terbayang di depan pintu Bar Hongguan, selama aku tidak mencarinya secara aktif, dia pasti tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padaku. Kadang saat aku mencarinya secara aktif pun dia tidak pedulikan aku. Setelah hujan gerimis, kota ini berubah dingin dalam semalam. Semua orang di jalan memakai jaket tebal, hari-hari berlalu datar, begitu lama hingga aku hampir melupakan masa lalu. Hari ini, aku sedang duduk dengan dagu di tangan, bosan mendengarkan pelajaran fisika, tiba-tiba muncul pikiran. Hampir tiba ulang tahunku, aku langsung menegakkan tubuh, jika memikirkan sifat Liu Ryan. Pasti dia akan mengabaikanku lagi. Di perpustakaan, kue apa yang kau suka? Aku duduk di depannya, menatapnya penuh harap. Liu Ryan tidak membuka mulut. Dia mengambil kertas ujian dan terus menulis, buah, coklat, yogurt. Aku tarik pulpen hitamnya, cemberut. Bicaralah. Liu Ryan akhirnya menatapku, menekuk jari dan mengetuk meja. Mengetuk tanda larangan berisik, aku diam tidak sampai 2 detik, sudah tidak tahan lagi. Jangan beri aku hadiah, yang kau beli pasti tidak kusuka. Hadiah apa? Aku berkata marah padanya. Lusa adalah ulang tahunku. Kejutan melintas di mata Liu Ryan. Tapi dengan cepat kembali dingin. Hanya satu kata sederhana itu, aku lagi-lagi dibuat pergi marah olehnya. Meninggalkan Liu Ryan sendirian di kursi, menatap kertas ujian entah memikirkan apa, keesokan harinya saat pelajaran. Dia mendengar beberapa teman sekelas berdiskusi, berunding akan memberikan hadiah apa padaku. Bahkan ada yang langsung bertanya padaku. Aku sengaja melirik ke suatu sudut, menjawab dengan sengaja meninggikan suara. Barang yang kusuka cukup banyak. Hadiah lihat pada niat bukan uang, kalian datang saja sudah cukup, tidak bisa begitu. Tenang saja. Pasti Tuan Muda MU akan menyiapkan kejutan. Beberapa teman di sekitar ikut bersorak. Kelas langsung menjadi ramai meriah. SHNJ diam-diam menarik pandangannya, menyembunyikan emosi rumit di matanya. Rasa pahit di hati tak tertahankan, dia menoleh ke orang di samping, bertanya dengan suara rendah. Liu Ryan, ulang tahun MU Chen, kau akan pergi? Ekspresi Liu Ryan tidak berubah. 不确定，见沈佳言面露不解之色，他又淡淡的解释了一句：“有空就去。”沈佳言没得到想要的答案，心里觉得有些失落。这样啊，3天的时间转眼就到了，我的生日会在江南岸包场。
排场弄得非常大，请了整整一个班的同学，还有圈子里的一些朋友，朋友又各自带了朋友，还有带着伴侣一起来的，熟的不熟的人全都来了。开场不过才10分钟，就收到了堆成山的礼物。温小北攒了1个月生活费，给我买了限量版水晶手链。陈哥，生日快乐！我心不在焉的笑了笑，伸手将礼物收下。谢谢小北。怎么了？过生日还不高兴？温小北满脸疑惑的看着我。Aku tidak menjawab, tapi pandanganku sesekali menuju pintu besar. WN Xiaobi menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Dia langsung paham apa yang terjadi. Liu Ryan sama sekali tidak datang. Dia sedikit mengernyitkan dahi. Hatinya merasa sangat tidak suka. Sejak awal aku bersamanya, WN Xiaobi sudah sangat tidak setuju. Sepanjang perjalanan ini dia lihat, orang seperti Liu Ryan itu tidak punya hati. Kak Chen-nya benar-benar seperti merendahkan diri. Kali ini malah, pacar ulang tahun saja tidak muncul, pacar macam apa ini? Dia berpikir seperti itu, dan langsung mengatakannya begitu saja. Orang seperti Liu Ruyan memang tidak baik. Di dalam hati aku sangat setuju dengan pernyataan itu, tapi di permukaan aku harus berpura-pura seperti pikiranku terbongkar. Kalau Liu Ruyan tidak datang, aku akan kehilangan muka. Siapa yang menunggunya? Suka tidak suka, datang atau tidak. Di dalam ruang VIP, seseorang berteriak memanggilku untuk memotong kue. Aku melirik keluar pintu untuk terakhir kalinya, tetap tidak melihat sosok yang familiar itu. Tidak datang ya sudah. Aku tidak butuh dia datang. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk menekan rasa sakit di hati. Berbalik untuk memotong kue. Di bar yang remang-remang, manajer wanita mentransfer gaji kepada Liu Ruyan. Berbincang santai beberapa kalimat, kenapa hari ini minta pulang lebih awal? Liu Ruyan menerima transfernya. Memasukkan ponsel ke saku, ada urusan. Baiklah. Kalau ada urusan, cepatlah pergi. Manajer wanita melambaikan tangan padanya. Liburan nanti diganti saja. Baik, sepeda melaju di jalan yang ramai. Liu Ruyan menunduk untuk melihat waktu. Mempercepat kayuhan sepeda. Angin dingin menerbangkan rambut pendek di dahinya, memperlihatkan alis mata yang dingin tapi cantik. Telinganya memerah karena dinginnya angin. Sepeda berhenti perlahan di depan sebuah toko makanan yang terang benderang. Liu Ruyan menatap toko itu sejenak, lalu melangkah masuk. Kak, ada yang bisa dibantu? Petugas tokonya adalah seorang pemuda, terpana oleh penampilannya selama beberapa detik. Setelah sadar, wajahnya sedikit memerah. Liu Ruyan melirik ke deretan gelang, lalu beralih ke area kalung. Pandangannya akhirnya berhenti pada salah satu kalung. Xiao Chen, aku tidak tahu kamu suka apa. Kurasa kalung ini sangat cocok. Selamat ulang tahun. Sujiajia memberikan hadiah yang sudah dibungkus. Dia hari ini sengaja berdandan rapi, bahkan membuat gaya rambut yang elegan, terlihat jauh lebih dewasa. Sebenarnya aku tidak mengundangnya, tapi tidak enak menolak orang yang tersenyum, apalagi dia membawa hadiah. Omong-omong, pikirku dalam hati. Terima kasih ya. Sujiajia tersenyum lebih lembut lagi. Tidak perlu terima kasih, senang kamu suka. Kami sedang asyik mengobrol di sini, pasangan tampan dan cantik berdiri bersama. Namun, seseorang di sebelah tidak bisa menahan diri. Teman Cheng Hanlu segera menariknya dan berbisik di sampingnya. Hari ini ulang tahun Mu Chen. Kalau kamu cari masalah di pesta ulang tahunnya, hati-hati nanti dia tidak mau bicara lagi padamu. Cheng Hanlu menahan amarahnya. Melihat Sujiajia yang mendekatiku dengan penuh perhatian, entah kenapa tiba-tiba ada ide di kepala Cheng Hanlu. 自从我公开恋情那天起，他就被我拉进黑名单了，直到今天为止，也没从黑名单里放出来。难不成这就是我的新女朋友？寿星，快过来玩游戏！有人在那边大声喊我。包厢的空间足够大，有人在前面唱歌，有人在旁边跳舞，中间空地被10几个人围住，中间摆着一个空酒瓶。许佳佳不放过靠近我的机会，紧紧跟着我走过去。这是要玩什么？一道女声阴阳怪气的响起：“真心话大冒险，敢不敢来？”语气里是不加掩饰的敌意。许佳佳转头望了过去，是个完全不认识的人。注意到这人落在我身上的目光。 Dia langsung tahu dari mana permusuhan itu berasal. Aku melirik Sujiajia, lalu ke Cheng Hanlu di samping. Di permukaan tidak bergerak, tapi di dalam hati aku tidak bisa menahan tawa. Inilah pesona tuan muda. Tidak perlu bicara sepatah kata pun, dua gadis sudah berebut cemburu karenaku. Aku tidak keberatan menonton keributan ini. Membiarkan Sujiajia duduk di sampingku. Melihat itu, Cheng Hanlu tidak mau kalah, sengaja bertukar tempat duduk dengan orang lain. Duduk langsung di sisi satuku. Dengan begini, pemandangannya jadi menarik. Aku diapit di tengah, satu sisi gadis cantik yang lembut dan ceria, sisi lain gadis keren dengan sifat sombong. Suasana hening sesaat, lalu dengan cepat kembali ramai. Drama segitiga memang mengasyikkan untuk ditonton. Apalagi kalau ditambah dengan Truth or Dare, game yang menegangkan ini, makin seru. Ayo, aku yang muter botolnya. Wen Xiaobei dengan sukarela mengambil tugas mulia itu. Dia mengedipkan mata padaku. Aku merasa sangat lucu dalam hati, tapi di permukaan harus berpura-pura untuknya. Bersikap bingung dan kecewa. Nasib Cheng Hanlu memang jelek, botol pertama langsung mengarah padanya. Truth or Dare? Wen Xiaobei bertanya keras padanya. Cheng Hanlu. Truth, apakah di sini ada orang yang kamu suka? Cheng Hanlu menjawab dengan sangat jujur. Ada. Semua orang serempak berseru, oh, pandangan mereka serentak beralih padaku. Tapi aku malah terlihat melamun menatap ponsel,
tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarku. Wajah Cheng Hanlu langsung menghitam. Lalu kami main beberapa putaran lagi, tapi anehnya botol tidak pernah mengarah ke arahku. Di dalam ruang VIP, pemanas menyala dengan cukup. Saya merasa agak pengap, saya bilang akan keluar sebentar untuk mencari udara segar, tidak peduli dengan omongan orang lain. Lalu saya bangkit dan membuka pintu ruang VIP. Ruang itu terhubung dengan lorong panjang di luar, di ujungnya ada balkon terbuka yang luas. 站在这个角度看去，可以俯瞰小半个城市的夜景，霓虹灯闪烁不停。 Jalanan ramai yang saling bersilangan, lampu mobil menyilaukan. Saya memejamkan mata sejenak untuk merasakannya. Merasakan angin dingin yang menyapu wajah, hati saya tenang tanpa riak sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Saya perlahan membuka kedua mata, menekan semua emosi rumit, dan kembali ke sikap sombong khas Mu Chen. Orang yang datang berhenti di samping saya, tubuhnya sedikit berbau arak. Apakah mereka memaksamu minum? Sujiajia mengangguk dengan sedih. Iya, kalau saya tidak minum, temanmu tidak akan melepaskan saya. Apa saya pernah menyakiti temanmu? Kenapa permusuhannya begitu besar? Bukan temanku, aku tidak akan mengikuti alurnya. Tapi Sujiajia masih tidak mau menyerah. Xiao Chen, kamu tahu alasan dia menargetkanku? Tidak mau tahu. Bukan tidak tahu. Tapi tidak mau tahu. Sujiajia tersedak berat, tidak bisa mengungkapkan isi hatinya dengan lancar. Itu memberinya rasa frustrasi yang dalam karena kehilangan kendali atas sesuatu. Tidak ada perasaan sedih seperti yang dibayangkan. Lebih banyak adalah dorongan penaklukan yang meninggi. Xiao Chen, aku cukup menyukaimu. Mau pertimbangkan aku? Menghadapi pengakuan yang tiba-tiba ini, aku tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun, hanya meliriknya dengan acuh. Aku punya pacar, Liu Ruyan. Sujiajia menunjukkan sedikit cibiran di matanya. Kata-kata bantahan yang ingin kuucapkan, saat pandangan sampingku melihat sepotong sudut pakaian di sudut dinding. 硬生生咽了下去，我的视线从那片衣角收回，移到许佳佳那张阳光温柔的脸上。 Tersenyum dan menjawab dengan suara pelan. Memang hanya main-main. Wajahnya terlalu cocok dengan seleraku. 那你不过，我现在还没玩够，我及时打断了他的话。你如果不介意的话，可以当备胎。穆少爷不愧是穆少爷，一句话直接侮辱了两个人。许佳佳的脸瞬间就难看了。 Dia masih terlalu muda, wajahnya sama sekali tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Senyum yang dipaksakan pun sangat kaku. Kapan kamu akan bosan? Bayangan di sudut dinding sedikit bergetar, lalu ujung pakaian itu segera menghilang. 许佳佳还在等我的确切答案，我却忽然失去了所有耐心，关你什么事？ Begitu kata-kata itu keluar, tidak peduli ekspresi Sujiajia, aku langsung berbalik dan pergi. Aku kembali ke ruang VIP yang ramai, tidak ikut serta dalam permainan mereka, dan dia juga lari dengan marah. Sekitar pukul 9:30 malam, orang-orang yang tersisa pergi satu persatu. Tak lama kemudian, hanya Wen Xiaobei dan aku yang tersisa di ruangan itu. Chengge, bagaimana kalau malam ini aku tidur di rumahmu? Wen Xiaobei dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Setiap ulang tahun hampir selalu dia temani aku, karena orang tuaku terlalu sibuk sampai tidak punya waktu pulang untuk ulang tahun putranya. Hanya buru-buru mengirimkan hadiah yang sudah dibeli. Dan tahun ini sedikit berbeda, aku punya pacar. Dan pacar yang katanya itu juga tidak menemaniku. Aku melihat kekhawatiran dan rasa kasihan di matanya, dan dalam hati merasa sangat lucu. Tidak perlu. Bibi sudah meneleponmu beberapa kali, lebih baik kamu pulang saja. Wen Xiaobei menatapku dengan penuh ingin bicara, tapi akhirnya tidak tahan dengan bombardir telepon dari orang tuanya, dan berpesan lagi agar aku menelepon jika ada masalah. Malam dingin seperti air, lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan, bayangan ranting pohon terpantul di tanah. Menyeringai seperti monster yang bersembunyi dalam kegelapan. Liu Ruyan berjalan tidak terlalu cepat. Matanya menunduk, membuat orang tidak bisa membaca emosi di dalamnya. Kotak hadiah yang dibungkus indah tergantung di stang sepeda. Dia menatapnya sebentar, lalu berhenti di dekat tempat sampah dan membuangnya begitu saja. Liu Ruyan berpikir, ada sesuatu yang sudah keluar dari jalur. Untungnya, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya sekarang. Akhir-akhir ini aku merasa agak bosan, pikiranku kosong. Liu Ruyan memang sudah sedingin itu. Setelah pesta ulang tahun, dia semakin menganggapku seperti udara. Mendekati liburan musim dingin, cuacanya sangat dingin sampai orang malas mengulurkan tangan. Ada cewek di kelas yang membeli benang rajut untuk diam-diam merajut syal. Wen Xiaobei tentu tidak terkecuali. 2 hari lalu dia baru punya pacar baru.